Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Asri Jumadewi, SSI MKes. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah anatomi fisiologi. Mata kuliah anatomi fisiologi yang saya ampu berada pada mata kuliah yang duduk di semester 1 atau semester ganjil. Mata kuliah ini bersifat mata kuliah rumpun ilmu wajib dengan kode mata kuliah TLM 206. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Rencana pembelajaran semester yang saya susun dalam satu semester ke depan adalah yang tersusun dari beberapa capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sampai dengan sub JPMK. Rencana pembelajaran semester anatomi fisiologi yang saya susun dalam beberapa kali pertemuan sebanyak 16 kali. Adapun mata kuliah ini dengan metode pembelajaran di IE atau metode delivery, interaction, dan assessment. Metode delivery adalah proses pembelajaran secara mandiri yang saya ampu yang dapat diterima secara baik oleh mahasiswa. Kemudian metode yang kedua adalah interaction, di mana mahasiswa berinteraksi secara aktif, bekerja sama, berdiskusi dalam proses pembelajaran anatomi fisiologi. Kemudian metode yang ketiga adalah assessment, di mana saya membebankan mahasiswa dengan tugas-tugas terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan dalam pembelajaran anatomi fisiologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek di bidang sikap, aspek di bidang pengetahuan, aspek di bidang keterampilan umum, aspek di bidang keterampilan khusus. Aspek di bidang sikap yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian aspek yang kedua adalah pengetahuan, di mana mahasiswa harus menguasai bidang ilmu struktur anatomi fisiologi dan memahami fisiologi anatomi. Khusus yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan, norma, dan etis yang terkait dengan pendidikan laboratorium medis. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang dikenal dengan CPMK. Adapun 2 CPMK yang saya susun yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem kardiovaskular. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui sistem peredaran darah, tekanan darah, dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui sistem respiratori, mekanisme pernapasan dan kapasitas vital paru-paru. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui sistem digestif, mahasiswa mampu mengetahui anatomi dan mekanisme sekresi pankreas, anatomi dan struktur sel hepar. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui anatomi fisiologi sistem endokrin. Adapun CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan anatomi jantung, mahasiswa mampu mempraktekkan sistem peredaran darah, sistem respiratori, sistem digestif, sistem urogenetal, kemudian anatomi sistem endokrin sesuai dengan peralatan yang tersedia di laboratorium anatomi. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran adalah yang dikenal dengan sub CPMK. Sub CPMK yang saya susun yaitu terdiri dari 11 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi jantung, sistem pembuluh darah, tekanan darah, dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan saluran pernapasan, paru-paru, mekanisme pernapasan, dan kapasitas vital paru. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan organ sistem digestif dari mulut, kelenjar ludah, faring, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menguraikan proses absorpsi karbohidrat
lemak, dan protein. Kemudian sub CPNK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi hepar, kandung empedu, dan pankreas. Sub CPNK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi ginjal, sistem endokrin, beserta mekanisme fisiologisnya. Sub CPNK yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktekkan struktur anatomi jantung dan sistem peredaran darah. Mari kita saksikan bersama-sama proses pembelajaran yang sangat ampuh di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah anatomi fisiologi, ya. Nah, pertemuan ini tentu pertemuan pertama, ya, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berjumlah 2 SKS. Berarti yang adalah Bu Asri Jumadewi, biasanya dipanggil dengan Bu Asri, ya. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbicara membahas tentang struktur anatomi tubuh. Nah, anatomi tubuh yang mana? Bisa bagian luar dan bisa bagian dalam. Nah, kemudian anatomi tubuh itu harus disandingkan dengan fungsinya, ya. Setiap organ tubuh itu ternyata memiliki fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan aktivitas tubuh yang kita kenal dengan metabolisme, ya. Jadi setiap aktivitas tubuh itu ada fungsinya. Nah, fungsi yang dimaksudkan di anatomi fisiologi ini adalah fungsi yang secara normal, ya. Jadi kita nggak bicara tentang penyakit, belum. Kalian akan bertemu dengan afisiologi. Jadi fisiologi itu versusnya adalah afisiologi atau patofisiologi. Berarti kelainan fungsi-fungsi dari organ karena kejadian penyakit, ya. Jadi dia lagi bisa berfungsi secara normal, ya. Di belakang kedengaran suara Ibu? Oke. Nah, di sini ternyata bahwasanya struktur anatomi itu perlu diketahui, apalagi untuk jurusan ATLM, ya, untuk jurusan teknologi laboratorium medis. Karena kenapa? Karena terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi mau ambil spesimennya harus tahu dulu struktur anatominya yang mana, organnya yang mana, ya. Jadi pada saat pengambilan spesimen itu diketahui apa yang ada keluhan, disitulah diambil spesimennya. Nah, itulah berhubungan dengan struktur anatomi. Dari anatomi fisiologi, ya. Nah, diantaranya adalah beberapa yang terkait dengan yang pertama adalah mata kuliah atau pembahasan tentang struktur kardiovaskuler, ya, atau dikenal dengan sistem pembuluh darah atau sistem sirkulasi, ya, peredaran darah. Nah, peredaran darah sangat penting buat anak LM, ya, karena dia akan bertemu dengan darah. Pemeriksaan paling banyak itu dengan pengambilan darah, ya. Periksa apapun dengan darah bisa mengindikasikan kesehatan seseorang, ya. Ambil darahnya, itu dia. Jadi ada nanti kalau ketemu dengan hematologi 1, hematologi 2, ya, hematologi 3 dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan pentingnya, ya, darah dan pembuluh darah, ya. Komponen yang berbicara tentang anatomi dan fisiologi tadi. Oke, yang tadi pembahasan, ya, terutama pokok bahasa Ibu sendiri adalah struktur kardiovaskuler, ya. Itu adalah menceritakan tentang struktur anatomi jantung, kardio, kemudian pembuluh darah, ya. Baik, sebelum itu kita masuk dulu yang pertama adalah tentang bagaimana struktur anatomi secara detail atau struktur anatomi yang ternyata tersusun atas sel-sel yang dikenal dengan unit yang paling kecil, ya. Itu yang dikenal dengan sel. Nah, kalau sel ke atas itu adalah bagian biokimia. Nah, kalian akan ketemu dengan mata kuliah biokimia. Dari sini adalah dimulai dari atom, ya, molekul atau sampai dengan senyawa. Nah, itu sesuai ternyata yang paling kecil adalah atom, ya. Ada yang tahu contoh atom? Hidrogen misalnya, ya. Nah, kemudian masuk ke sel. Nah, itu kalian akan ketemu nanti dengan biokimia, ya. Nah, kemudian kita masuk ke struktur anatomi, ya. Sebelum jauh itu kita harus tahu dulu ternyata manusia disusun oleh struktur yang paling kecil, unit yang paling kecil yaitu sel, ya.
Nah, sel itu apa fungsinya? Tergantung selnya. Sel banyak sekali jenisnya, ya. Ada sel saraf, ada sel otot, ada sel epitel, ya. Ada sel membentuk jaringan yang sama, ya. Misalnya jaringan yang sama adalah jaringan epitel, ya. Ukurannya kecil tapi saat dia berkontraksi dia akan berukuran lebih dari ukurannya, ya, sehingga dia dipenuhi, didominasi oleh jaringan otot, ya, jaringan yang sangat padat sehingga dia bisa menjadi elastis, ya, bergerak sesuai dengan kerjaan aktivitasnya dalam memompa darah, ya. Jadi ternyata darah ini, ya, jantung ini itu kerjanya adalah setiap saat, setiap detik memompa darah, ya. Untuk apa? Ya, tetapi dia tidak sebagai tempat penyimpanan darah, ya. Dia hanya sebagai pompa darah, ya. Pompa darah di mana dia membutuhkan suplai darah, ya. Nah, untuk apa? Nanti tugasnya berhubungan dengan tugas si darah, ya. Darah berfungsi untuk membawa nutrisi, bahan-bahan makanan, oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau yang makan sistem digesti, mulut, lambung, anus, ya. Nah, ini ternyata semua nutrisi yang diperlukan diserap, diabsorpsi. Yang nggak perlu dibuang, ya, dibuang itu ampas yang kita kenal dengan sisa metabolisme berupa BAB, ya. Nah, yang diperlukan mana? Udah diserap. Nah, kemudian di sini adalah semakin cepat jantung memompa, maka akan semakin cepat darah dapat mengangkut dan sisa metabolisme, ya. Kemudian setiap jantung berdetak, maka darah akan dipompa dan sistem sirkulasi akan bekerja, ya. Jadi di saat sistem kardiovaskular tidak bergerak, maka dia akan terhenti. Otomatis darah yang tersuplai juga akan terhenti. Apa yang terjadi? Ya, ya. Oke, dengan jantung sebagai pompa yang berotot, ya, otot karena memang dia terus saja bergerak sehingga lapisan jaringan yang paling dominan di situ adalah jaringan otot, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dia berkontraksi dan berelaksasi, ya, sebanyak sekitar 100.000 kali sehari, ya, atau kurang lebih 75 kali per menit, ya, 75 kali per menit. Berarti bisa di antara itu. Nah, itu adalah normal, ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang diperlukan, ya, untuk memompa. Tentunya dia membutuhkan darah. Darah harus tersedia sehingga bisa dipompa, ya. Kemudian, ya, kita ketahui bahwa tubuh kita tuh hampir, ya, 80% dihuni oleh cairan. Ya. Nah, ternyata salah satunya adalah darah, ya. Nah, kemudian kita lihat setelah itu, ya, bagaimana jantung tadi bekerja. Nah, ini memerlukan suplai darah, kemudian mengalirkan suplai, ya, oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang dihubungkan dengan kegiatan aktivitas metabolisme, ya. Jadi darah yang dia bawa itu ternyata sangat besar manfaatnya, sangat besar gunanya dalam membawa, mentransfer, ya, dari materi-materi sisa bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh dalam bentuk nutrisi itu disampaikan ke seluruh tubuh, ya. Jadi istilahnya pembuluh darah itu jalan raya, angkutannya adalah darah. Darah itu membawa penumpang, yaitu nutrisi atau bahan-bahan yang dibutuhkan tadi, ya, dan oksigen. Untuk apa? Dibawa ke seluruh tubuh, ya. Itu adalah fungsi secara normal. Kalau nggak normal bagaimana? Ya, berarti udah ada keluhan-keluhan, kebas ujung kaki, ya, kebas ujung tangan, ya, itu pertanda aliran darah tidak sampai ke daerah tersebut, ya. Nah, ini jadi terganggu atau gangguan-gangguan karena di darah sudah ada yang namanya gula. Padahal darah itu harus bebas hambatan, nggak ada penumpang yang tinggal di daerah itu. Siapa penumpang sisa yang seharusnya diangkut dibawa ke seluruh tubuh, ternyata karena kebanyakan akhirnya ditinggal di pembuluh darah. Itu darah, seharusnya darah itu non gula. Oke, nah di sini ada atrium dan ventrikel baru ada, di kiri ada, di kanan ada. Ya. Nanti kita bisa sampaikan
bahwasanya ukuran jantung tidak lebih dari 500 gram, berarti nggak sampai setengah kilo ya. Nah, antara 400 gram. 400 gram berapa? Gula kalau setengah kilo segini ya, itu setengahnya 400 gram. Itulah ukuran perkiraan dari berat jantung. Ya, ini ternyata dengan lebar antara 9 cm ya, kemudian panjang sekitar 12 cm ya. Semana 12 nggak panjang, kecil kali ya. Saya katakan ukuran seumpama. Nah, inilah kegiatan dilakukan, ternyata dampak efeknya sangat besar ya. Nah, ini yang dilakukan oleh jantung. Nah, kemudian kita lihat bagaimana struktur dari jantung ya. Nah, ini dia ada struktur dari anatomi jantung. Nah, siapa tadi yang tulis? Ada yang segini yang kayak di depan? Minimalis semua ya. Ya. Oke, ini yang lebih lengkap sebetulnya ya. Jadi ada buat tadi fungsi-fungsi di antara organ-organnya. Oke, kita kasih satu contoh ya. Nah, oke, kita lihat di sini ada yang namanya vena pulmonalis ya. Apa tugasnya? Ada yang tahu? Ya, kita mulai dari sini ya. Ya, darah itu masuknya dari sini karena dia vena pulmonalis kiri ya. Nah, ini berhubungan dengan pulmo, apa itu? Nah, paru ya, berhubungan dengan paru ya. Jadi ada paru. Nah, biasanya darah itu ya dapat oksigen dari paru-paru ya. Nah, setelah dia kaya dengan oksigen, masuklah dia ke dalam jantung ya. Masuk ke dalam jantung, dipompa, lalu diedarkan ke seluruh tubuh ya. Bukan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Itu ada katup yang kita kenal dengan mitra ya. Katup mitra ya, atau dengan vicus vidalis. Kemudian ada atrium kanan dengan ventrikel kiri. Itu ada katup yang namanya tricus vidalis ya. Yang membatasi antara ya, darah yang ada di ventrikel dengan darah yang ada di atrium ya. Kemudian lagi ada yang kita kenal dengan katup, yaitu katup yang menghubungkan antara aorta. Ini ada katup aorta ya. Kemudian ada lagi katup pulmonalis ya, dia berhubungan dengan pulmo atau paru ya. Kemudian lagi ada, nah di situ dari atrium dulu sampai dengan ventrikel. Dan masuk lagi di mana? Pulmonalis artery itu apa? Dikasih ya reaksi kimia lagi dengan kaya oksigen. Dan balik lagi begitu seterusnya ya. Nah, itulah siklus yang dilakukan oleh jantung, membawa ataupun memompa darah sehingga sampai ke seluruh tubuh ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belakang guys. Nah, coba berdiri, namanya siapa? Namanya Radia Marfadila. Bu, saya kan nanya, misalnya kan kita kalau bilang tadi kalau kelebihan nutrisi gula nanti bisa nyangkut di darah dan menjadi diabetes. Tapi kalau yang dari lahir Yang dari lahir ada gula gitu ya? Oke, baik. Ya, kalau kita menyangkut permasalahan penyakit ya, patologi ya, walaupun sebenarnya kita anatomi fisiologi ya, nanti kita akan ketemu dengan patofisiologi. Tapi nggak apa-apa untuk intermezzo, untuk dasar-dasar pengetahuan umum saja ya. Bahwasanya kejadian penyakit itu dimulai dari faktor X ya, atau metabolisme tidak lagi bisa berjalan dengan baik. Ada faktor apa? Kelebihan gitu ya. Kalau kelebihan udah pasti nggak bisa diampun ya. Artinya asupan nutrisi tubuh kita itu ada batas-batas yang harus dipenuhi. Kalau udah lewat dia nggak bisa lagi kontrol gitu ya. Nah, tetapi biasanya pada usia produktif apa? Usia produktif anak-anak sampai dewasa ya, ataupun sebelum lansia itu biasanya masih sehat-sehat atau produktif ya, mampu menonaktifkan ya, kadar gula yang tinggi diturunkan jadi rendah, itu bisa mampu diatasi oleh sistem pembuluh darah kita ya.
Nah, itu adalah kegiatan dari sistem metabolik. Tapi kalau misalnya pada usia lanjut, itu adalah penyakit degeneratif, penyakit yang kita kenal dengan penyakit usia lanjut. Ya, di mana dia sudah tidak lagi produktif dan sudah ada masalah-masalah yang mengikuti. Itulah karena terjadi riwayat penyakit. Jadi dia nggak lagi mampu ya, walaupun sesehat apapun dia nggak lagi mampu bekerja sebaik dari di masa produktif gitu, ya. Jadi seringnya orang Aceh minum gula, bukan minum kopi ya. Manisnya minta ampun, kan teh juga ya. Jadi akhirnya apa? Air gula teh lagi. Faktor genetik. Resiko gula itu faktor genetik dan faktor perilaku ya. Nah, biasanya karena perilaku manusia dari konsumsi makanan-makanan instan, apalagi ya. Makanan instan itu sering mengandung gula. Apalagi gula-gula yang memang bahannya lebih 2 kali. Tahu pemanis buatan? Nah, sari manis apa? Jadi setengah sendok aja udah cukup manis kan? Nah, bayangkan kalau kita konsumsi itu lebih dari kalori gula tadi. Kalau tadi sehari 4 sendok, kalau kita minumnya sukrosa berapa? Ya, setengah sendok udah hampir setara dengan 2 sendok tadi, gitu ya. Nah, itulah perkiraannya. Jadi hindari banyak makan gula. Nah, faktor genetik apa? Ada penyakit gula bawaan ya, sehingga harus mengikuti prosedur kontrol gula yang sangat baik gitu ya. Jadi itu bawaan. Jadi bawaan itu nggak bisa diobati ya, memang sudah bawaan. Tapi resiko penyakit gula itu 2 kali, dari genetik dan dari faktor makanan atau kebiasaan. Ya, Ibu rasa itu saja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu sebagai Ibu yang mengampu mata kuliah anatomi fisiologi ya, kita akan ketemu lagi dengan mata kuliah berikutnya. Jadi Ibu rasa untuk materi kita hari ini tentang kardiovaskular diberikan di sini ya. Nah, kemudian tugas-tugas tadi harus dikumpulkan. Nah, Ibu atas nama Ibu Asri Jumadewi menutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video pembelajaran saya dan saya ampu dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi